Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Ini Liberty kebetulan berada di Langgar Laweyan. Saat dini hari langsung melihat mereka beberapa orang yang melakukan iktikaf di Langgar Laweyan yang ada di Kampung Batik Sondakan RT 01 RW 06 Sondakan Laweyan Solo. Langgar Laweyan ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Artinya dibangun di zaman pemerintahan pada saat itu masih ada pemerintahan Belanda dan Nagari Surakarta yang pada saat itu pusat pemerintahannya berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Langgar Laweyan yang ada di Kampung Sondakan ini pada saat itu dibangun oleh keluarga saudagar batik Marto Saputro almarhum, yang sekarang ini usia dari Langgar Laweyan ini tidak kurang dari 100 tahun. Langgar ini dibangun sekitar tahun 1918. Ornamen-ornamennya masih unik, arsitektur bergaya Jawa dan Eropa, sehingga tampak suasana tempo dulunya masih kental sekali. Pastinya kalau dipakai untuk iktikaf 10 hari menjelang bulan Ramadan berakhir ini, suasananya tepat sekali. Suasananya tenang, wingit, dan sedikit ada semacam mistisnya. Pasalnya tempo dulu Langgar Laweyan ini selain dipakai untuk beribadah sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, juga dipakai untuk kegiatan semacam menyusun kekuatan strategi perang dengan VOC Belanda, yang pada saat itu bahkan ada kentongannya itu. Selain kentongan yang ditabuh untuk memanggil jamaah sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, juga dipasang, juga dipakai untuk semacam telik sandi. Artinya ada semacam pemukulan kentongan-kentongan dengan bunyi tertentu yang di situ ternyata memanggil untuk berkumpulnya mereka para Hizbullah. Karena pada saat itu, pada masa zaman penjajahan kolonialis Belanda, Langgar Laweyan ini juga dipakai untuk semacam tempat persembunyian sekaligus untuk menata siasat untuk strategi berperang melawan Belanda. Pada saat itu dipakai untuk mereka pejuang atau tentara Hizbullah, sehingga tidak mengherankan lagi jika sekarang ini kondisinya sekalipun masih tetap utuh, karena pada saat itu beberapa kali ditembaki dengan artileri meriam dari VOC Belanda, namun anehnya kondisinya tidak rusak sama sekali dan tetap terawat utuh, sehingga tidak mengherankan lagi jika suasana sedikit aura mistisnya ada. Selain memang usianya sudah cukup tua, lebih dari 1 abad, pastinya bangunan-bangunannya yang cukup unik, menarik, dan antik kuno ini mendatangkan suasana misteri tersendiri, sehingga tidak salah lagi bagi mereka yang bernyali tinggi untuk melakukan iktikaf pada bulan-bulan akhir Ramadan ini. Suasananya cukup mendukung sekali. Yang jelas suasananya tenang, sunyi, dan misteri. Sekalipun ini termasuk tanda dari bukti bahwa Langgar Laweyan ini masuk dari kategori
cagar budaya. Suasana memang seperti yang dirasakan Liberty pada dini hari ini sekitar pukul 1 pagi ini, pagi dini hari ini, sedikit ada semacam suasana yang cukup wingit. Artinya saat pengambilan gambar ini, ketika suasana pun istilahnya penerangan lampu dengan cahaya yang cukup terang benderang ini, namun ada beberapa titik yang pada saat Liberty hendak mengambil gambar video tersebut, serasa bulu kuduk ini berdiri. Ada semacam seperti ada semacam yang mendampingi Liberty saat pengambilan gambar ini. Betapa indahnya pada saat itu ratusan tahun yang lalu dengan kemegahan Langgar Laweyan yang seperti saat ini masih asli, orisinil dan utuh. Meskipun luasnya tidak begitu lebar, hanya sekitar 75 meter persegi dan tidak lebih dari 100 meter persegi, namun suasananya cukup menarik. Artinya kondisi bangunannya masih terawat dan rapi. Pintu masuk menuju jamaah wanita. Di sini ini kebetulan saat Liberty mengabadikan gambar tersebut, saat itu pula kondisi bulu kuduk yang ada di leher belakang ini semacam merinding. Pintu masuk ke pemilik dari Langgar Laweyan ini, beliau adalah keluarga dari Haji Marto Saputro yang pada tahun lalu, ratusan tahun lalu dikenal sebagai pengusaha batik. Pintunya ini masih orisinil dan asli zaman dulu, sehingga yang jelas mendatangkan sesuatu misteri tersendiri. Seperti pada saat pengambilan gambar ini, serasa ada semacam bayang-bayang yang mengikuti Liberty. Kalau suasana di dalamnya justru sangat indah sekali, dan dipastikan lagi bisa menjadikan semacam kekusukan tersendiri bila mana dipakai untuk berdiam diri atau iktikaf menyambut selesainya bulan Ramadan dari 10 hari terakhir. Pintu-pintunya masih artistik dan asli, hanya beberapa kali harus mengalami semacam perbaikan atau semacam pengecatan. Jendelanya pun juga masih tampak asli dan indah, terawat utuh. Ini di ruang Serambi Langgar Laweyan, yang menurut marbotnya Pak Basuki, konon keberadaan kentongan ini selain usianya bersamaan dengan berdirinya Langgar Laweyan ini menyimpan misteri tersendiri. Kentongan ini selain dipakai untuk memanggil jamaah di sekitar Kampung Sondaan untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah sholat wajib, juga pada saat itu dipakai untuk semacam telik sandi. Artinya semacam panggilan-panggilan kode tertentu untuk mengumpulkan mereka para laskar
Hizbullah, dengan pastinya dengan ketukan nada yang berbeda. Ini ada beberapa mereka yang tengah melakukan iktikaf. Suasana di dalamnya tampak rapi, indah, artistik, dan antik sekali karena ornamen tempo dulu masih kental dan asli. Ini ruang utama dari Langgar Laweyan. Kalau di sebelah kanan atau utara dipakai untuk kegiatan sholat jamaah putri. Kondisinya juga cukup bagus sekali, artistik, menarik, dan antik. Ornamen tempo dulunya masih tampak sekali melekat di Langgar Laweyan yang ada di Kampung Sondakan ini. Ornamennya masih bagus sekali dan terawat indah. Bahkan untuk pengimamannya pun juga masih tampak bagus sekali. Demikian Liberty melaporkan dari suasana iktikaf yang ada di Langgar Laweyan, Kampung Batik Laweyan, Solo. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.